Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, saya Tiwi Novilia dari Program Studi PGSD Universitas Lampung. Pada video kali ini, saya akan membahas salah satu materi dari mata kuliah pendidikan multikultural tentang hakikat kebudayaan. Pokok materi yang akan kita bahas adalah 1. Pengertian kebudayaan. 2. Perbedaan antara budaya dan non-budaya. 3. Unsur-unsur kebudayaan. 4. Macam-macam wujud kebudayaan. 5. Perbedaan lingkungan fisik, metafisik, dan sosial. Dan 6. Pranata kebudayaan. Apakah yang dimaksud dengan kebudayaan? Kebudayaan adalah sesuatu yang akan mempengaruhi tingkat pengetahuan, meliputi sistem ide atau gagasan yang terdapat dalam pikiran manusia, sehingga dalam kehidupan sehari-hari, kebudayaan bersifat abstrak. Selanjutnya, kita akan membahas tentang unsur-unsur budaya. Unsur-unsur budaya terdiri dari 1. Sistem religi dan upacara keagamaan. 2. Sistem dan organisasi kemasyarakatan. 3. Sistem pengetahuan. 4. Bahasa. 5. Kesenian. 6. Sistem mata pencaharian hidup. Dan 7. Sistem teknologi dan peralatan. Wujud kebudayaan. Yang pertama, ideas. Wujud sebagai suatu kompleks dari ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma, dan peraturan. Budaya ideal mempunyai fungsi mengatur, mengendalikan, dan memberi arah kepada tindakan, kelakuan, dan perbuatan manusia dalam masyarakat sebagai sopan santun. Yang kedua, activities. Wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks aktivitas serta tindakan berpola dari manusia dalam masyarakat. Wujud ini dapat diobservasi melalui bentuk perilaku dan bahasa pada saat mereka berinteraksi dalam pergaulan hidup sehari-hari. Yang ketiga, artifact. Wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil karya manusia. Wujud budaya ini hampir seluruhnya merupakan hasil fisik atau aktivitas pembuatan dan karya semua manusia dalam masyarakat. Sifatnya paling konkret dan berupa benda-benda atau hal-hal yang dapat diraba, dilihat, dan difoto yang berwujud besar ataupun kecil. Perbedaan lingkungan fisik, metafisik, dan sosial. Yang pertama, lingkungan fisik. Lingkungan fisik merupakan lingkungan geografis atau habitat fisik, di mana lingkungan ini memberi berbagai keunikan alamiah sebagai tempat kelompok-kelompok sosial beradaptasi. 2. Lingkungan metafisik. Lingkungan metafisik merupakan lingkungan supernatural terkait kebutuhan akan makna mengembangkan keyakinan bahwa hidup ditentukan oleh sesuatu yang lebih tinggi yang adanya di luar umat manusia, yaitu Tuhan, atau hal-hal supernatural lainnya. Lingkungan ini sangat mempengaruhi hidup. Asalnya terletak pada apa yang dipikirkan terhadap dorongan manusia yang mendasar, atau disebut dengan basic human drive. Yang ketiga, lingkungan sosial. Lingkungan sosial merupakan lingkungan yang terdiri dari kelompok sosial sebagai satu keseluruhan dan memiliki kelompok lain sebagai tetangga sehingga membentuk lingkungan di mana mereka juga berinteraksi. Bagian budaya sebagian besar tersusun dari semua kebiasaan atau aturan yang memungkinkan semua skala interaksi yang berbeda dilakukan. Perbedaan budaya dan non-budaya. Budaya adalah hal yang mencakup sesuatu yang keberadaannya sudah mendapat sentuhan tangan manusia. Misalnya, patung marmer atau ornit, bonsai, bangunan, aturan makan, dan lain-lain. Jadi, batu dan kayu dapat dipandang sebagai non-budaya bila tidak mendapat campur tangan manusia. Non-budaya merupakan hal yang mencakup benda yang keberadaannya sudah ada dengan sendirinya,
atau ciptaan Tuhan yang tidak atau belum mendapat sentuhan aktivitas manusia. Contohnya, benda-benda alamiah seperti batu, pohon, gunung, tanah, dan planet. Selanjutnya, kita akan membahas tentang pranata kebudayaan. Yang pertama, pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan hidup kekerabatan, misalnya perkawinan atau pengasuhan anak. Yang kedua, pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan manusia untuk pencaharian hidup, memproduksi, menimbun, dan mendistribusi harta benda. Contohnya, pertanian, industri, koperasi, dan pasar. Yang ketiga, pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan penerangan dan pendidikan manusia agar menjadi anggota masyarakat yang berguna. Contohnya, pengasuhan anak, pendidikan dasar, menengah, dan atas, pendidikan tinggi, dan pendidikan keagamaan. Yang keempat, pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan ilmiah manusia dan menyelami alam semesta. Contohnya, penjelajahan di luar angkasa dan satelit. Yang kelima, pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan manusia, menyatakan keindahan dan rekreasi. Contohnya, batik, seni suara, gerak, drama, dan olahraga. Yang keenam, pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan manusia untuk berhubungan dengan Tuhan. Contohnya, masjid, doa, kenduri, upacara keagamaan, dan pantangan. Yang ketujuh, pranata yang bertujuan memenuhi kebutuhan jasmaniah manusia. Contohnya, perawatan kecantikan dan kesehatan. Sekian video pembahasan hakikat kebudayaan dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.